Jadi revisi ini sebetulnya bukan hanya baru ujuk-ujuk jadi, Mas. Semuanya ini sudah dikaji, Mas. Tidak mungkin nih negara ini membuat suatu undang-undang yang akan menjatuhkan negara kita lagi ataupun membuat negara kita mudah untuk ditembus dari serangan musuh. Welcome back to Bisai Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Kembali bersama saya Renkasma untuk hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasa kami juga akan mengundang bintang tamu. Yang kemarin juga kita sudah mengundang bintang-bintang tamu dan membahas terkait tentang viralnya terkait di seputar Kabupaten Natuna. Nah, pendengar, maksud kami pemirsa dimanapun Anda berada, kita hari ini akan membahas tentang rencana perubahan Undang-Undang TNI oleh DPR RI. Nah, yang kali ini pemirsa akan dibahas bersama Kepala Staf Kodim, ya, Letkol Infantri Muhammad Eko Prasetyo. Halo Pak Eko. Halo juga, Mas. Baik, gimana kabarnya untuk hari ini ya Pak Eko? Kabar hari ini sangat luar biasa. Cerahnya, kita bahagia, bersemangat bekerja begitu ya. Betul. Kelihatan sih dari wajah Pak Eko begitu, sangat luar biasa semangatnya. Kesibukannya apa nih Pak Eko kalau kita boleh tahu? Kalau untuk hari ini, Mas, di tanggal 26 ya, hari ini Kodim Natuna sedang melaksanakan kegiatan bazar. Bazar murah. Nah, itu sedang dilaksanakan di Koramil Ranai. Udah terlaksana atau? Sudah terlaksana, Pak. Akan dilaksanakan terus sampai Lebaran. Dekat Lebaran. Ini sudah. Jadi kegiatan ini yang berkaitan dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat, dimulai dari bazar, pembagian takjil gratis. Nah, jadi kita takjil gratis kita tidak menunggu orang datang, tapi kita mendatangi. Jemput bola. Ya, mendatangi. Di mana ada kerumunan kita datangi, Pak. Oke. Nah, untuk sejauh ini gimana antusias dari masyarakat? Antusias masyarakat sangat positif. Positif. Jadi kita sebetulnya kan bazar murah ini sifatnya itu barang apa yang ada di dimanapun itu kita salurkan tanpa mencari untung. Jadi seperti karya bakti nih. Menjualkan saja atau bagaimana? Membantu masyarakat lah ya. Apalagi paket murah nih. Paket murah. Iya kan? Jadi boleh disampaikan kepada masyarakat ya Pak Eko ya. Ada beberapa yang kita subsidi. Baik. Salah satunya apa nih? Kayak beras. Kemudian minyak goreng, gula. Nilainya saya kurang ini, tapi semua ada. Bentuk subsidinya di sini. Terpenting tujuan masyarakat Natuna itu aman sejahtera. Lebaran aman nih, Lebaran enak gitu lah. Lebaran enak ya. Lebaran enak ada sini. Dan kegiatannya sepertinya sangat positif ya, sambil bersilaturahmi di bulan suci Ramadan begitu ya Pak Eko ya. Betul. Baik Pak Eko, hari ini kita tidak membahas tentang bazar ya Pak Eko ya. Saya yakin dan percaya bahwa dari TNI Angkatan Darat begitu ya, banyak kegiatan-kegiatan. Kemarin baru saja kereta TMMD ya? Betul. Udah terlaksana kan? Sudah terlaksana. TMMD penutupan kemarin tanggal 20. Iya. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Jadi lebih gampang lah masyarakat Natuna terutama di daerah Selemam kalau nggak salah. Selemam. Iya, oke. Target selanjutnya kapan nih? Target selanjutnya kita sedang melaksanakan komunikasi. Bagaimana bisa terlaksana lagi, melanjutkan kegiatan yang sudah ada. Sangat luar biasa, kita kasih support yang luar biasa untuk TNI Angkatan Darat. Baik, pemirsa, untuk kali ini kita tidak membahas tentang bazar, kegiatan TMMD, begitu, tapi sudah terlaksana dengan baik. Nah, kita hari ini membahas terkait tentang rencana perubahan Undang-Undang TNI oleh DPR RI. Nah, Pak Kasdim, saya juga ingin tahu nih terkait tentang poin-poin tentang apa saja yang dilakukan revisi pada Undang-Undang TNI oleh DPR RI nih, Pak Eko. Baik, Mas Alan. Jadi ada beberapa poin atau beberapa pasal yang memang diajukan untuk dirubah. Iya. Jadi kemarin kita sudah sama-sama melihat, sudah sama mendengar dan menyaksikan disahkannya rancangan undang-undang yang akan diajukan kepada Presiden. Ada 3 pasal di situ. Yang pertama tentang penambahan usia pensiun, kemudian bisa di mana saja mereka berada untuk
bertugas. Kemudian ada apa satu lagi tentang ya penugasan tambahan. Oke. Berarti ada 3 poin penting. 3 poin penting. Nah, saya mau di poin pertama nih, pasal 53 tentang batas usia pensiun. Nah, sebelumnya emang berapa tuh batas pensiun untuk TNI, Pak Eko? Untuk Bintara dan Tamtama, selama ini mereka akan pensiun di usia 53 tahun. Sebelumnya. Oke. Dan baik. Akan diajukan perubahan menjadi 55. Ada penambahan. Nah, penambahan di situ. Memperpanjang masa dinas. Iya. Kemudian untuk yang perwira itu di umur 58. Oke, berarti ini ada tertentu ya, ada poin-poinnya begitu ya, Pak Eko ya. Betul. Baik, terus untuk yang bintang perwira tinggi, bintang 1, bintang 2 itu ada ketentuan masing-masing. Tetapi ini semua kan sudah dikaji ya. Iya. Ada umur 53 sampai 55. Ada batasnya begitu ya. Yang 58 perwira yang dari letnan sampai kolonel itu masih tetap 58. Kini berubah hanya di perwira tinggi saja. Itu pun ada klausulnya. Tidak semua akan menjadi maksimalnya di umur 62. Dan tapi itu kan tetap dengan klausul tetap dibutuhkan ataupun ada peraturan yang baik, ada prosedurnya begitu ya, Pak Eko ya. Terus ada lagi nih, kan ada isu nih Pak ya terkait tentang penambahan lembaga ya, katanya yang bisa dijabat oleh prajurit katanya. Itu apakah benar atau gimana tuh Pak? Nah, jadi begini Mas. Boleh. Mengenai lembaga-lembaga kementerian ataupun lembaga yang di luar TNI, ada memang beberapa yang bisa ditempati oleh prajurit TNI. Iya. Nah, selama ini sebetulnya mereka sudah ada di sana. Oke. Sudah ada di sana, menempati jabatan sesuai dengan porsinya. Contohnya ada di kejaksaan, di BNPB, di BNN ataupun di Badan SAR Nasional. Ini mereka sudah masuk sebetulnya. Iya. Difungsikan dengan kemampuan dan kredibilitas mereka yang ada. Jadi mereka di sana memang dibutuhkan. Oke. Yang paling krusial yang mungkin paling dengar adalah kejaksaan ya. Kenapa bisa militer berada di kejaksaan? Iya. Sebetulnya di kejaksaan ini ada satu bidang yang memang mengurusi masalah koneksitas TNI dengan sipil. Iya, iya. Itu berada di, kalau di kejaksaannya adalah Jagung ya. Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Jambitmil. Nah, itu memang diduduki oleh dari TNI tadi. Baik, Pak Eko, berarti sebelum ada undang-undang tadi itu direvisi dan segala macam, memang sudah ada ditugaskan, dibutuhkan, atau memang ada peraturannya atau seperti apa ya, Pak Eko? Jadi ada permintaan. Ada permintaan, oke. Ada penugasan di situ untuk menduduki bidang tersebut. Contoh kalau misalnya di kejaksaan tadi, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, ataupun yang itu di Kejaksaan Agung ya. Ada yang di Kejaksaan Tinggi itu asisten Pitmil Pidana Militer. Saat ini kan banyak kejadian yang harus dikoneksikan. Kalau bukan TNI yang di situ, bagaimana dia akan tahu hukumnya yang ada di militer ini? Kita punya badan sendiri untuk hukum kita militer. Berarti untuk selama ini ya benar ada dibutuhkan, dapat tugaskan begitu ya, Pak Eko ya. Betul. Baik, ini terkait tentang pasal 7 nih tentang operasi militer selain perang atau OMSP itu Pak, seperti apa tuh? Katanya ditukarkan juga sebagai cyber gitu ya Pak informasinya. Itu benar atau seperti apa Pak nih? Jadi operasi militer selain perang itu banyak bentuknya Mas. Oke, apa tuh Pak? Salah satu contohnya adalah, atau bukan salah satu ya, tapi ada yang namanya kita mengatasi bencana. Ada yang namanya kita pemberontakan bersenjata mengatasi itu, kemudian terorisme, mengamankan perbatasan, mengamankan objek vital nasional, membantu pemerintah daerah, mengamankan presiden. Itu semuanya adalah termasuk bagian dari operasi militer selain perang. Seperti yang kita tahu dulu, zaman kita kecil,
sering kita melihat tuh. Sekarang kan TMMD judulnya. Iya, betul. Dulunya adalah AMD. AMD ABRI masuk desa dulu. Oh, ABRI masuk desa. Iya, ingat. Iya. Itu adalah operasi militer selain perang. Oke, berbaur ya. Berbaur itu operasi militer selain perang. Selain perang. Jadi ada operasi militer perang, ada operasi militer selain perang. Kalau kita operasi militer perang, itu yang kita menyerang musuh dari luar. Oke. Kita menghambat serangan musuh. Nah, itu namanya, atau mengatasi serangan musuh, itu operasi militer perang. Terdepan. Jadi kalau sudah operasi militer selain perang, berarti kita diperintahkan untuk melaksanakan operasi mengatasi kesulitan. Misalnya tadi membangun jembatan. Dulu kan kita sering tuh lihat tentara tiba-tiba datang, tiba-tiba jembatan jadi. Iya. Itu operasi militer selain perang. Oke, operasi juga militer, ya. Tapi porsinya beda. Ya. Oke. Ada undang-undangnya di situ. Ada undang-undangnya begitu ya. Pembantuan kepada polisi. Itu juga kita operasi militer selain perang. Oke. Bersurat, ada suratnya, ada penugasannya, membantu kegiatan polisi. Baik itu mau lalu lintas, dimanapun, kalau sudah ada ini kita bantu. Tadi kan Bapak bilang mengatakan tadi kan ada tambahan 2 item tentang ancaman cyber, kemudian pelindungan dan penyelamatan warga negara Indonesia, dan juga kepentingan nasional dual energi, begitu ya. Ya, betul. Baik, Pak Eko, tentunya banyak sekali ya terkait tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait revisi pada Undang-Undang TNI oleh DPR RI, begitu ya. Baik, untuk sejauh ini seperti apa? Bagaimana tuh sebenarnya? Untuk sejauh ini aman-aman saja kan, ibaratnya dengan adanya revisi undang-undang terkait tentang revisi, begitu ya. Revisi ya, maksudnya kepada masyarakat ya? Iya, begitu. Ya, kalau menurut kami dengan adanya revisi ini, kami berpesan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Natuna, untuk tetap bersatu padu, tidak terpengaruh dengan isu-isu yang menyebabkan kita perpecahan, Mas. Karena saya yakin revisi ini memang dibuat untuk masyarakat Indonesia juga, karena TNI ini oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat. Iya. Jadi semuanya akan berkesinambungan. Tujuannya tetap untuk kepada negara ini, rakyat Indonesia. Untuk rakyat. Betul. Ujung-ujungnya begitu ya. Berarti dari masyarakat dan segala macam begitu harus mensupport juga, begitu ya, Pak Eko ya. Betul. Baik, pemirsa ya, tentunya masih bersama kami di Bisai Bincang Santai ya, podcastnya RRI Ranai bersama Bapak Eko, begitu ya. Beliau adalah Kepala Staf Kodim ya, yang menjabat untuk saat ini. Tentunya banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh TNI, begitu, apalagi untuk saat ini yang dilakukan revisi pada Undang-Undang TNI oleh DPR RI, begitu. Kalau nggak salah baru-baru ini ya, Pak ya. Revisi ini ya? Iya. Jadi inilah yang mungkin harus kita sampaikan ke masyarakat. Iya. Jadi revisi ini sebetulnya bukan hanya baru ujuk-ujuk jadi, Mas. Bukan langsung jadi salamin gitu ya. Salamin. besok ajukan dong. Malam ini kita bikin yuk sama gabung-gabung gitu, enggak. Jadi dari tahun saya monitor dan saya cari literasinya itu ya, memang sejak tahun 2004 undang-undang ini ada, dan direvisinya baru memulai kemarin 2019. Iya. Untuk menjawab tantangan, menjawab keadaan yang ada. Jadi dari tahun 2019 ini sudah dimulai. Tidak ujuk-ujuk nyampe sampai sini. Sudah melalui uji publik, melalui uji naskah, melalui pansus ya, pokja kelompok kerja. Bagaimana nih berjalan terus gitu, Mas. Dikaji itu umur bertambah. Kemudian sudah pasti belanja negara bertambah. Sudah pasti jabatannya akan bertambah. Berarti bukan masyarakat Natuna, bukan masyarakat, semuanya masyarakat begitu harus tahu juga ya. Yes. Iya kan, tidak hanya ambil mentah-mentah begitu ya kan. Iya. Tadi sempat Bapak mengatakan ini udah lama, direncanakan dulu, dibahas dulu, dikaji dulu, begitu ya. Betul. Pak Eko ya. Yes. Baik. Nah, jadi pemirsa dan juga
pendengar di mana Anda berada, pemirsa podcast RRI Ranai di Bisai, kita nanti ngobrol santai kembali begitu ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Kembali bersama kami di Bisai Bincang Santai Pocketsnya RRI Ranai. Nah, kita masih bersama Kepala Staf Kodim, ya, ada Bapak Letkol Infanteri Muhammad Eko Prasetyo. Tadi kita sudah banyak sekali berbincang ya terkait tentang ada apa-apa saja sih pasalnya dilakukan revisi, di antaranya tadi pasal 7 tentang operasi militer selain perang atau OMSP, kemudian pasal 47 begitu ya Pak Eko ya, tentang prajurit aktif di instansi sipil. Kemudian tadi juga sudah dibahas nih ya, terkait tentang pasal 53 tentang batas usia pensiun. Begitu ya, ada penambahan begitu ya. Tentunya ini udah dikaji dari jauh-jauh hari begitu ya. Malah bukan seminggu 2 minggu, per tahunan begitu ya. Pak Eko ya. Nah, Pak Eko, kemarin tuh kan sempat tuh ya kita melihat, mendengar di beberapa TV, di media itu banyak aksi begitu ya, ada demonstrasi dan segala macam begitu ya. Nah, menurutnya Pak Eko seperti apa nih melihat ada masyarakat ya, contohnya kalau nggak salah di Padang begitu ya, yang ada melakukan demo begitu. Gimana nih tanggapan dari Pak Eko sendiri? Baik, Mas. Itu memang beberapa waktu terakhir ini ya. Iya. Sudah kita lihat sih, sudah kita monitor, kemudian baik itu di Malang, ya masalah ya, di Malang, di Padang, mana lagi banyak aksi. Beberapa kota begitu ya, beberapa ya. Aksi. Dan malah ada yang sampai anarkis. Aduh. Nah, ini yang sangat kami sayangkan, Mas, sebetulnya. Sebetulnya yang begini-begini, mungkin akibat kurangnya literasi ya, kurangnya wawasan, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya pemahaman. Saya tidak bisa ngomong ini adalah by design ataupun apa, yang jelas seharusnya masyarakat Indonesia lebih dewasa nih. Tidak mungkin nih negara ini membuat suatu undang-undang yang akan menjatuhkan negara kita lagi, ataupun membuat negara kita mudah untuk ditembus dari serangan musuh. Adanya penambahan pasal, bukan penambahan pasal sih, cuman ada perubahan di beberapa pasal. Perubahan begitu ya, bukan penambahan. Jadi baik itu penempatan personil, kemudian itu batas usia, kemudian ada penambahan instansi mana yang bisa diabati begitu ya. Semuanya ini sudah dikaji, Mas, saya bilang tadi. Kemudian kita melihat sedih sekali melakukan aksi-aksi anarkis ini kan sebetulnya kan dari rakyat juga. Betul nggak? Iya. Ini masih berproses, masih berproses. Bagaimana setelah diketok oleh DPR ini akan berjalan lagi? Masih belum ini, masih belum menjadi undang-undang. Baik, itu bagaimana Pak untuk menghadapinya Pak ya, ketika ada tekanan masyarakat begitu, apalagi ya TNI juga bekerja untuk masyarakat, kembali kepada masyarakat begitu. Dengan melihat seperti ini, gimana Pak untuk mengatasinya Pak? Dengan adanya tadi demo secara anarkis dan segala macam begitu ya kan. Ada juga mungkin aksi damai lah, bisa dikatakan seperti itu. Iya, jadi begini, Mas. Kalau untuk pertahanan keamanan, tidak ada sama sekali itu bahasa kompromi ya. Itu nilai mutlak. Bagi kami seorang tentara, seorang TNI, pertahanan keamanan negara ini mutlak. Kan tetapi kita juga punya masyarakat yang memang di situ ada, di negara ini ada bahasa masyarakat. Nah, inilah tugas kami. Bagaimana kami memberikan pengertian seperti saat ini misalnya. Saya harap banyak orang yang mendengar tentang podcast, melihat dan mendengar podcast ini, dan bisa mendiskusikan apa yang kita omongkan ini. Yang jelas negara tidak akan mungkin membuat rencana undang-undang ataupun membuat peraturan yang akan merugikan negara kita sendiri. Apakah mereka sebelumnya melakukan demo
tidak dibicarakan dulu begitu, ngobrol-ngobrol santai dulu begitu ya. Tapi kalau sudah terjadi udah seperti ini, ibaratnya kan takutnya tanggapan dari masyarakat agak sedikit berbeda begitu ya Pak Eko ya. Silakan kalau bagi masyarakat Natuna yang mau berbincang dengan kami membahas masalah ini, silakan datang ke kami ataupun bagaimana. Tidak perlu kita turun ke jalan, tidak perlu kita merusak bersorak-sorak begitu ya. Semua itu kita tidak tahu siapa yang akan senang dengan terjadinya demo-demo ini, kita tidak tahu. Kalau dapat kita aksi damai dulu lah begitu ya. Kita berpuasa di bulan puasa ini, kita beribadah. Tapi kalau untuk di Natuna sejauh ini seperti apa Pak tanggapan dengan adanya tadi revisi pada undang-undang nih Pak? Baik, jadi kami juga melakukan monitoring. Kita juga melihat monitoring bagaimana kita melakukan pendekatan ke masyarakat tentang adanya revisi ini. Rata-rata, bukan rata-rata sih, tapi memang masyarakat Natuna sampai saat ini sangat mendukung perubahan ini. Karena di sini juga keluarga mereka juga. Betul. Gitu. TNI itu bukan dari negara luar, alien, bukan alien dia yang datang ke sini. TNI itu dari rakyat, maksudnya tuh dia daftar juga dari orang sini juga ada. Iya kan? Yang berdinas di sini juga ada. Putra daerah malah. Putra daerah di sini ada. Untuk siapa? Untuk masyarakat sendiri juga. Jadi tidak ada itu TNI yang datang dari planet lain. Mas tiba-tiba menjadi angkatan bersenjata di sini yang harus dihancurkan. Kan saudara juga kita semuanya. Semua saudara kita. Berarti untuk saat ini di masyarakat Natuna aman saja. Itu yang diharapkan lah ya Pak ya. Kita dukung, kita support lah ya. Pastinya tadi Pak Eko juga mengatakan ini ya untuk rakyat juga, begitu ya. Ya kan. Nah, jadi pemirsa podcastnya RRI Ranai kita masih ngobrol ya bersama Bapak Eko untuk di hari ini. Jangan kemana-mana, kita kembali di Bisa Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Kembali di Bisa Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Kali ini kita masih bersama Kasdim ya. Untuk di hari ini Kepala Staf Kodim sudah bersama kami Bapak Eko Prasetyo, panggil sapaannya itu Pak Eko yang lebih akrabnya begitu. Kalau bahasa Natunanya apa nih? Pak Cik boleh. Pak Cik boleh. Atau kalau kita boleh tahu nih Pak Eko di anak keberapa nih dari berkeluarga? Anak pertama. Oh iya. Berarti Pak Long. Pak Long, boleh. Pak Long. Lucu juga ya Pak Eko ya. Pak Eko, tadi kan kita sudah banyak ini ya membahas tentang revisi pada undang-undang yang tentunya TNI oleh DPRI begitu ya. Nah, tadi juga banyak kegiatan-kegiatan, belum lagi aksi dari masyarakat, terutama di kota-kota besar. Kalau di Natuna aman tadi Pak Eko mengatakan begitu ya. Nah, tentunya apa nih Pak Eko harapan dan pesannya nih untuk terkait revisi pada undang-undang TNI oleh DPR RI begitu? Baik, jadi secara umum saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Natuna agar dapat menepis atau meredam isu-isu yang datang. Isu-isu TNI akan balik lagi ke dua fungsi, TNI akan mengambil alih supremasi sipil. Nah, itu bisa menjadi ya bibit-bibit untuk menghancurkan lah persatuan dan kesatuan saat ini. Ya? Ketika sudah bersaudara, kemudian yang jelas itu Bapak Panglima TNI juga memberikan ataupun menetapkan ke kita itu bahwa kita tuh sebagai TNI harus prima. Prima dalam artian profesional. Kemudian TNI itu harus responsif, TNI itu harus integratif, harus modern dan adaptif untuk menghadapi tantangan yang ada saat ini. Ya mungkin itulah juga yang mendasari apa yang harus ada dilaksanakan sekarang ini. Kemudian yang jelas untuk di Kabupaten Natuna TNI itu akan kuat kalau bersama-sama dengan rakyat.
bersama rakyat, TNI kuat bersama rakyat. Iya, oke. Berarti untuk selanjutnya harapannya ya berharap untuk kedepannya lebih baik lagi, harus kita kerjasama. Ya TNI kuat akan bersama masyarakat. Ya, TNI kuat apabila bersama dengan masyarakat. Nah, kalau tidak dengan rakyat, masyarakat dia tidak akan kuat. Dan juga TNI juga melindungi masyarakat, begitu ya kan? Saling menjaga, karena kita bersaudara semua nih. Bersaudara, begitu ya. Baik. Untuk sebagai closing statementnya Pak untuk kali ini? Closing statementnya ya seperti tadi saya bilang, kita bersaudara. Kita harus kuat. TNI kuat bersama rakyat. Itu saja, nggak ada lagi yang lain. Itu harga mati udah. Harga mati ya. Harga mati. NKRI harga mati. TNI kuat bersama rakyat. TNI kuat bersama masyarakat. Nah, jadi pemirsa, cukup sampai di sini kita ngobrol santai bersama Bapak Eko. Beliau adalah Kepala Staf Kodim, ya, Letkol Infanteri Muhammad Eko Prasetyo, yang sudah ngobrol santai di hari ini mengangkat terkait tentang revisi pada Undang-Undang TNI oleh DPR RI. Nah, jadi untuk kali ini terima kasih Pak Eko. Ya, Mas. Jangan lupa juga nanti kita sampaikan kepada pemirsa dan juga penonton, jangan lupa untuk menyaksikan di podcastnya RRI Ranai, Bisai Bincang Santai. Podcastnya RRI Ranai. Baik, ini pertama kali ya Pak Eko kita berjumpa di sini ya. Ya, harapan saya kita bisa terus bincang-bincang Mas. Boleh. Kita bukan hanya masalah RUU ini saja. Iya, bukan revisi tentang undang-undang. Apa gitu yang mungkin bisa kita bahas sama kegiatan-kegiatannya juga boleh, ya kan? Kegiatan kita mengabdi begitu ya. Mengabdi. Iya kan? Ya, kita juga punya komitmen untuk mengatasi kesusahan rakyat sekeliling kita, Mas. Baik. Yuk masyarakat Natuna dimanapun begitu ya, ada kegiatan-kegiatan dari TNI Angkatan Darat, TNI begitu ya, yuk kita dukung dan kita support. Jangan takut ya. Betul. Kalau dulu saya ya Pak ya, saya dulu waktu kecil takut begitu dengan seragam, tapi sekarang udah. Ternyata apa yang saya pikirkan dulu itu berbeda dari sekarang begitu ya. Iya dulu ya. Dulu itu TNI bukan ditakuti seharusnya Mas. Dulu ya mungkin saya gitu. Itu karena kita masih kecil-kecil Mas. Lihat orang begini tegap semua takut. Mungkin sekarang juga kita ngeliat preman juga takut juga. Saya ada konteksnya aja. Iya. Baik, terima kasih untuk Anda tetaplah bersama kami di Bisai Bincang Santai Podcast RRI Ranai. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.